Assalamualaikum. Sehat Pak RT. Alhamdulillah. Oh, ini Kang apa itu? Kang Mandawa. Salam Kang Bata. Alam Jalu itu ya. Enggak nyangka bisa bertemu di sini ya. Siap. Ya alhamdulillah saya termasuk viewer jenengan loh. Wah, Sebenarnya banyak yang cewek ini. Masya Allah. Nggih, Pak. Bang ganteng kok ini. Lah iya, Subhanallah ini. cewek-cewek. Eka ini. Oke. Ada apa Pak Din ini kok? Nggih. Ini sekali lagi saya mohon maaf ke Pak RT karena harus ngerepotin panjenengan. Nggih. Seperti yang kemarin-kemarin itu kan sudah kita sepakati bahwa ketika di Polres kemarin panjenengan itu mau berdamai dengan saya asalkan melihat secara nyata Betul. apa yang saya lakukan, bagaimana pengobatannya dan bagaimana cara mengajinya di pondok kayak gitu. Bukan hanya sekedar ilmu hikmah saja tapi syariatnya juga iya. Terus saya kan juga sudah bersedia dan saya sudah bersedia itu makanya sekarang ini saya ada kegiatan di luar dari pondok dan sekali lagi saya mohon maaf karena merepotkan jenengan. Iya betul napa. Karena gini Pak RT, Joko Arek ini menantang saya dengan tujuan katanya biar orang-orang itu tidak banyak yang ditipu. Beliau itu pengen pembuktian keilmuan lah dengan saya. Padahal sudah saya jelaskan bahwa ilmu hikmah itu untuk diamalkan bukan untuk dipraktekkan. Kalau beliau menantang-nantang kayak begitu ya sama halnya beliau memang mungkin merasa jago lah kayak gitu. Kan sebenarnya juga nggak pantas ya. Ketika kita semuanya bisa silat terus ada orang main silat kayak gitu terus ditantang-tantang kayak gitu. Porsinya apa menantang seperti itu kayak gitu. Tapi kembali lagi beliau ini katanya menyampaikan bahwa supaya orang itu tidak banyak yang ketipu kayak gitu. Siap. Dikatakan saya menipu itu terus saya tanya siapa yang saya tipu kayak gitu. Nyatanya ya beliau tidak bisa menunjukkan tapi beliau pengen banget ketemu dengan saya. Siap. Nah tugas saya itu kan sebagai manusia seperti yang diajarkan oleh kiai saya bahwa menyenangkan orang itu kan juga termasuk ibadah. Kita kalau diundang orang itu kan harus datang. Betul. Kayak gitu. Makanya ketika beliau mengundang saya ya walaupun entah apapun tujuannya ya saya datang. Betul. Nah supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya juga jenengan bisa menjadi saksi dan ini juga menjadi kesepakatan kita di Polres. Oleh sebab itu saya mengajak jenengan untuk menjadi saksi ketika nanti saya bertemu dengan Joko Arek gitu. Iya. Kalau saya begini ya dari Joko Arek sebenarnya kalau apa itu niatnya baik kan seperti itu. Cuma caranya yang tidak baik kan seperti itu. Jadi ini intinya nemuin Joko Arek lagi. Tapi terus di sana nanti gimana nanti? Maksudnya saya itu tidak perlu dilihatkan lagi seperti kekebalan bagi saya itu sudah cukup loh dengan apa yang saya benar-benar lihat yang realnya itu sudah bagi saya pun sudah cukup gitu loh. Tapi semua loh dengan mengajak saya udah nggak apa-apa gitu loh. Iya. Kalau panjenengan insya Allah sudah cukup ya. Iya. Itu kan bagi jenengan tapi bagi beliau itu belum puas kayak gitu, belum puas ya. Sebenarnya kita tidak perlu memuaskan orang lain tapi bagaimana lagi ya karena ini keinginan beliau. Saya juga ya mempunyai kewajiban juga untuk terus menyadarkan beliau karena saya juga melakukan ini bukan atas dasar saya itu hebat atau saya itu sakti enggak karena saya itu sayang sama beliau kayak gitu. Jangan sampai beliau itu terus dikuasai hawa nafsu, bisikan setan kayak gitu terus pengen melakukan pembuktian. Pada intinya yang dicari itu entah kebenaran atau pembenaran kayak gitu. Kita juga nggak tahu kayak gitu karena terus-terusan kayak gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Yang penting niat kita kan baik kayak gitu. Betul. Yang penting niat kita baik entah dan diterima atau tidak, pentingnya kita kan baik kan seperti itu. Siap. Dan saya juga berharap untuk semua saudara-saudara kita lah, subscriber lover kita lah yang ada di luar sana. Ketika melihat suatu tontonan ya coba peran kayak gitu, coba peran. Ya dilihat kalau ada yang baik ya diambil kayak gitu. Kalau ada yang buruk ya dibuang. Karena tontonan itu adalah suatu bentuk hiburan kayak gitu. Kalau memang ada sesuatu hal yang tidak baik ya dibuang. Seperti panjenengan itu melihat tontonan film lah kayak gitu. Dan kalau ada yang baik ya silahkan diambil gitu. Yang penting jangan baperan karena
terutama di YouTube ya, itu banyak sekali tontonan-tontonan yang banyak menggunakan opini atau asumsi kayak gitu. Entah tujuannya edukasi, entah tujuannya hiburan, entah tujuannya tontonan ataupun apapun lah itu kayak gitu. Pada hakikatnya, pada kenyataannya YouTube itu adalah sebuah media untuk berkarya kayak gitu. Dan namanya YouTube yang ditampilkan di sebuah YouTube itu adalah konten kayak gitu. Walaupun entah itu real dan lain sebagainya, walaupun entah itu benar atau tidaknya, pada hakikatnya, pada kenyataannya YouTube itu juga sebuah media tontonan kayak gitu, hiburan. Jadi ya jangan baperan lah kayak gitu. Termasuk ini nanti Pak RT. Termasuk ini nanti kan beliau menyampaikan ke saya intinya pengen melakukan pembuktian, yaitu bacok-bacokan. Sabar. Bukannya begitu, Kang. Kemarin aja saya itu sampai bener-bener muntah. Wow, demi Allah saya bener-bener muntah lihat giris gitu loh. Soalnya saya fobia benda-benda seperti Tapi kan itu ada gitu loh. Beliau, ya Allah lah. Iya. Mohon aja lah. Iya. Terus gini Aden, jadi yang paling penting ya dari viewer-viewer Pak Retem atau viewer jenengan gitu. Yang jadi pertanyaan begini, ketika jenengan ditantang banyak orang seperti itu, kenapa kok tidak dilaporkan? Itu menurut penjelasan jenengan gimana? Kok nggak didampingi pihak kepolisian? Itu penjelasan jenengan gimana? Iya, kembali saya sampaikan kepada yang menonton channel YouTube saya bahwa apapun yang ditampilkan di YouTube itu tujuannya untuk hiburan kayak gitu. Dan karena beliau yang menantang kita ini juga punya YouTube kayak gitu, dan setiap kali beliau melakukan sebuah pembuktian itu ada adabnya, yaitu tanda tangan. Di situ kan berarti sudah atas dasar kesepakatan. Betul. Kalau sudah ada atas dasar kesepakatan, lalu apa yang mau dilaporkan? Contohnya jenengan datang ke saya atau orang lain minta pembuktian penarikan pusaka. Terus saya ditanya, saya bersedia enggak kayak gitu. Terus saya menjawab, saya bersedia. Kalau bersedia, tanda tangan di hitam putih. Kalau sudah tanda tangan di hitam putih, kalau ternyata tidak terbukti, saya dikatakan penipu loh. Berarti kan ya sudah disepakati. Lalu kalau sudah disepakati, kenapa harus dilaporkan kan kayak gitu? Kecuali ada orang yang datang ke tempat saya, dia tidak masuk ke dalam, hanya teriak-teriak di gerbang. Sedangkan saya sedang melakukan sebuah kegiatan ruqyah contohnya. Ya itu kan membuat kerusuhan, membuat keributan. Nah itu baru mungkin bisa dilaporkan. Kalau orang datang ke tempat saya, lalu penjenengan temani kayak kemarin ya, terus orangnya itu masuk ngobrol dengan saya, lalu setelah itu terjadilah komunikasi silaturahmi, kesepakatan bersama, tanda tangan. Kenapa harus dilaporkan kan begitu? Ini kan kesepakatan kita berdua, pihak yang ingin membuktikan dan saya yang dibuktikan, dan itu pun juga ditampilkan di YouTube dia maupun di YouTube saya. Jadi tidak ada masalah apa-apa kayak gitu. Padahal setiap kali beliau melakukan pembuktian, saya katakan setiap konten itu adalah hiburan. Entah itu beneran atau tidak, tujuannya ketika ditampilkan itu untuk menjadi sebuah pembelajaran. Kalau ada yang buruk ya dibuang, kalau ada yang baik diambil kan begitu. Betul. Tetapi nyatanya banyak orang yang baperan seperti Bang Joko Arek ini. Iya, Padahal kita sekarang ini di antara dunia media sosial dan pengobatan itu sangat berbeda. Sangat berbeda antara konten dan pengobatan, antara konten dan mengaji, antara konten dan sholat, tentu sangat berbeda. Kalaupun ada sesuatu hal persamaan, tapi tidak perlu juga itu menjadi bahan untuk menjelekkan, menjadi bahan untuk baperan, menjadi bahan untuk menjatuhkan, kan tidak perlu. Kalau memang di konten itu, contoh saya kan punya pondok, betul, ada konten-konten yang mungkin tidak cocok lah kayak gitu. Ya, itu kan bisa langsung ditanyakan ke saya, silaturahmi ke saya, apakah ini murni yang ada di pondok, apakah ini ada yang ada di konten kan begitu. Nah, masalahnya zaman modern seperti ini masih banyak orang yang baperan, masih banyak orang yang mempunyai sifat seperti anak kecil ya, yang ketika melihat sesuatu, wah itu pasti seperti itu, pasti seperti ini. Nah, seperti itu yang jadi masalah itu Pak RT. Siap. Makanya kejadian kayak demo besar kemarin, terus adanya penggiringan opini yang lain sebagainya. Paham nggak dengan apa yang mereka lakukan? Enggak. Padahal di dunia media sosial dan yang ada di pondok kan berbeda. Coba kalau orang-orang yang semuanya tidak tahu melihat ini dan itu datang ke pondok, melihat santri-santri ngaji alim muta'alim, melihat santri ngaji ala-ala, melihat santri zikiran, sholawatan, sholat malam.
ya kan tidak semuanya harus saya tampilkan di YouTube gitu loh. Intinya kalau nggak percaya silakan datang ke pondok. Nah, datang ke pondok dilihat secara langsung kayak gitu. Kalau hanya melihat di media sosial loh, memang media sosial itu yang saya tampilkan ya yang menarik. Kalau saya makan, saya ngaji, saya sholat kan kayaknya ya nggak pantas toh. Masa saya ngaji Bismillahirrahmanirrahim saya tampilkan kan seolah-olah kayak gimana. Yang disukai orang itu apa? Seumpamanya explore, menguat alam gaib dan lain sebagainya. Itu kan disukai masyarakat. Soalnya gini, ketika kita itu menampilkan hanya sebuah kebaikan, itu peminatnya sangat sedikit. Nah, itu. Tetapi di dalam kebaikan itu kita menampilkan hal yang buruk, katakannya begitu. Itu tergantung orang menilai hal tersebut kan seperti itu. Jadi ada dua sisi baik dan ada satu negatif. Tergantung orang itu mengambil yang mana. Kan seperti itu. Kalau imannya tepat ya pasti mengambil yang baik kan seperti itu. Ya tinggal mau melihat yang secara nyatanya atau di media sosialnya. Tentu setiap media sosial itu ada entertainnya kan begitu ya. Tapi bukan berarti kalau ditampilkan itu tidak ada, itu ada kayak gitu kayak umpamanya menguak alam gaib, dukun santet, sihir santet, itu semuanya ada kok, real kok di masyarakat kita. Di masyarakat kita dukun benar-benar ada, di masyarakat kita sihir benar-benar ada. Tempat-tempat wingit semuanya juga ada, makam keramat juga ada kayak gitu. Jadi bukan berarti kalau kita menampilkan 10 video, salah 100-nya itu tidak, karena yang 100 itu ya yang lainnya itu tidak perlu ya, kayak mengajinya, kayak yang lainnya kan tidak perlu saya tampilkan. Nah, masalahnya orang itu kan hanya melihat Gus Samsudin itu hanya hikmah saja kayak gitu, hanya yang bersifat gaib-gaib saja, syariatnya tidak. Ya tidak saya tampilkan lah di situ kayak gitu. Saat saya yang menampilkan. Nah itu. Saya yang menampilkan. Siap. Tapi ketemu Pak RT nih, Pak RT ya luar biasa. Humoris juga. Dulu saya memang begini saya. Lihat di TikToknya ya malah gue kan itu. Aduh. Nah, subhanallah baru bisa ketemu kita nih sama Pak RT. Iya. Biasa. Ambilkan kalau saya. Oke, siap. Ini yang bikin saya bawa seperti ini loh. Ya karena gini, ini nanti Joko Arek mau menantang saya untuk bacok-bacokan kayak gitu nanti. Jadi dia bawa golok sendiri, saya juga bawa golok sendiri. Jadi bawa golok masing-masing. Jadi ya ini nanti ada pembuktian, tapi tentu harus ada kesepakatan dulu lah. Iya. Ada. Sumpah keringetan saya. Kalau pengen kebal makan Jadi nanti gini, ada nanti yang itu, yang apa namanya? Nanti kita buktikan di sana. Sayangnya kayunya orang, nanti kalau ambruk dimarahin kayak gitu. Terus nanti kita ajak bacok-bacokan dianya itu. Gitu. Nanti dia bawa golok sendiri, saya juga bawa golok sendiri kayak gitu nanti. Pak RT kenapa Pak RT? Jangan ditiru ya. Ini At home. Enggak, ini bener keringetan. gini nanti. Udah jangan lihat. Don't try to at home. Termasuk nanti kalau saya semuanya nggak maju, biar nanti Kang Pandawa aja nanti yang maju gitu. Semua. Nanti biar Kang Pandawa aja yang maju kalau seumpamanya itu. Juga nggak takut. Iya. Nggak apa-apa. Gitu, nanti. Tapi yang jelas kita di sini bukan untuk kesombongan. Ya. Karena sombong terhadap orang yang sombong itu juga sodakoh ya. Jadi beliau ini meremehkan ilmu hikmah, padahal ilmu hikmah itu yang digunakan oleh para pejuang kita untuk melawan penjajah kayak gitu. Kita di sini bukan untuk kesombongan ya. Kita di sini hanya ingin silaturahmi dengan Bang Joko Arek. Jadi terpaksa saya merepotkan PRT karena memang tujuan kita real aja lah kayak gitu apa adanya. Walaupun ini ditampilkan di YouTube pada akhirnya nanti menjadi tontonan, tapi tontonan yang bisa memberikan sebuah edukasi ke masyarakat bahwa tujuan kita di sini ialah menerima undangan. Orang yang mengundang kita wajib untuk datang karena untuk menyenangkan orang lain. Oke, mari kita sekarang naik mobil ini apa mobil itu? Oh ya, mobil 2 ya, kita jalan ke sana. Oke, monggo Pak RT. Siap. Amit. Siap. Kita ketemuannya di puncak gunung guys.
Iya. Udah malu dia, gimana caranya ya kan? Iya dia udah malu. Kenapa badan ibaratnya kalau Sunda itu nerak-nerak cina. Bingung dianya. Yang penting kita niat untuk bersilaturahmi itu aja. Pak RT, ini beliau mau ngajak ketemuan saya itu di atas gunung sana. Jadi dengan ikut sama saya ke atas sana, nggih? Siap, siap. Atas sana. Siap. Pokoknya jangan ribut lah. Enggak, ini nanti kan kita ngobrol-ngobrol dulu, ada kesepakatannya nanti, nggih. Itu Bang Joko Arek itu. Pak RT itu Pak Joko Arek, Pak RT. Mau gimana? Tenang aja Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol di sini apa di atas ini? Nah, situ aja. Ketemu lagi nih. Oh, ini raja bacot ini. Anjir. Ada raja bacot. Pasukan. Os. Yang beradab jenengan itu dilihat banyak orang. Saya tak di tengah-tengah sini. Ambet jauh. Piye. Iya. Kan panjenengan ngundang saya Ya. untuk datang ke sini. Dan alhamdulillah sekarang pun juga saya sudah datang di padepokan lama saya. Sekarang jadi pondok, dan beliau intinya ingin menjadi saksi lah dari apa yang mau kita lakukan ini. Karena jangan sampai ini nanti terus menerus kayak gitu, nggak berhenti terus sampai kapan? Sampai kapan gitu loh. Ini tuh drama, konten, atau benar-benar mau pembuktian kayak gitu. Soalnya orang-orang juga mulai jenuh menonton tingkah laku panjenengan itu yang terus nantang. Juga jenuhnya dilihat dia ini. Yang jenuh itu orang yang nggak punya pikiran, nggak bisa berpikir. Coba bisa berpikir yang logika, waras otaknya. Maksudnya berpikir yang logika itu yang bagaimana? Ya kan kita ini nonton dobol-dobolan.
Ya walaupun nonton yang dobel-dobelan, tapi kalau terus sampean sajikan, terus sampean lakukan, terus mau sampai kapan? Ya kapan-kapan terserah saya. Mau sampai kapan pun terserah saya itu. Urusan Iya, saya. kalau menurut kamu nggak apa-apa. Tapi menurut lover saya juga ada kegiatan yang lain. Kalau terus nurutin jenengan dia nggak selesai-selesai no. Ya biarin aja kapok sisan. Loh kok bisa kapok? Gini, iya gini kan Joko Arek. Saya menerima undangan panjenengan datang ke sini karena saya menukil dari kata-kata guru saya, kiai saya, bahwa kalau kita diundang sama seseorang itu harus datang. Oleh sebab itu saya datang karena tujuannya untuk menyenangkan jenengan. Tapi saya berharap juga masalahnya bisa cepat selesai lah. Kayak gitu. Kalau jenengan percaya ya monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi nggak terus-terusan. Sampean punya adab nggak? Saya lagi ngomong. Kalau saya ngomong sampean diam. Nanti kalau sampean ngomong saya tak diam. Gitu loh. Ini dari sudah kemarin jenengan datang itu kan bawa golok. Saya di gua sedang tirakat, sampean datang ganggu. Terus sampean datang lagi. Terus ini sudah kesekian kalinya sampean ngundang saya ke sini. Semoga saja saya berharap ini yang terakhir kalinya lah jenengan itu mau bikin tantangan untuk saya gitu. Karena bosen yang nonton nanti lama-lama bosen. Lo sampean terus, opa terus kayak gitu. Saya itu ditantang bukan sekali dua kali loh ya. Sama Badut Merah sudah, Master Limbat sudah, terus Adi Kadabrak udah, terus sampean sekarang sampean kayak gitu. Nah iya itu. Sampean itu benar-benar mau pembuktian apa numpang pansos? Ya dua-duanya. Ya sudah. Kita Nah, baca-baca aja. sekarang beliau ini kan sering bilang saya dobel ya. Loh ternyata Panjenengan sendiri yang dobel. Tuh. Kata saya ini cuma jebak Anda, berarti Anda yang nggak paham. Wah. Dia ngata-ngatain saya dobel. Ternyata dia sendiri yang dobel. Sebentar. Karena saya tadi ngajak mana gitu loh. Satu lagi. Nah. Dia bilang selalu pakai logika akal sehat. Dia pakai akal sehat tapi punya hati yang sehat nggak? Sebentar. Ini yang ngomong yang nggak punya hati. Sebentar. Loh, kita udah datang kok nggak punya hati kayak gimana? Punya PC. Diam, nggak sopan gitu. Loh, kita datang kayak gini kan nggak sopan. Kamu nggak sopan. Assalamualaikum. Itu harus minta maaf sama saya tuh, kamu yang salah sama saya tuh. Salahnya di mana? Udah. Kalau masalah minta maaf ya udahlah kita minta maaf ya kan. Bentar udah ngomong. Dari tadi ngomong sendiri-sendiri. Ngomong adab-adab tapi kalian tidak beradab. Monggo. Jadi sekarang ngomong ganti-gantian. Kamu juga ketika ada guru mau ngomong diam. Sudah nggak apa-apa, biarkan beliau ngomong dulu coba. Terus Gus juga ngomong adab-adab. Ada orang ngomong ditertawain. Mana adab itu? Karena apa yang beliau sampaikan itu tidak beradab, makanya kita ketawakan ya kak. Kenapa? Baper. Kalau kalian Si bodeng itu bodeng. Bodeng. Adab. Ya sukanya kan gedang goreng. Salah. Jadi Si bodeng ini kalau ngomong lucu ya. mereka itu keluar-keluar adab tapi mereka tak beradab. Adab dulu. Tergantung kita dulu siapa. Apa dia ngomong apa? Adab dulu baru nipu. Enggak, sekarang beliau bilang saya nipu. Coba tunjukkan satu orang siapa yang saya tipu. Yang saya tipu. Ya enggak, kapan bilang kan katanya adab nipu. Saya berarti nipu, siapa yang saya tipu coba? Yang kamu tipu siapa ya? Coba tunjukkan. Aduh, Gusti Pangeran. Ya Allah. Ya Allah. Orang bertanya Kemarin ngatain goblok. Lah, ini namanya goblok siapa? bukan. Kita bertanya, Abang bertanya ngapain dibalikin pertanyaan lagi? Nah, Kan jawab dong. berarti kan orang stres kamu Nah, nggak paham. gitu double. Nah, ini dia susah nih, Kang. Sabar enggak apa-apa. Gimana, Kang? Jadi gini. Sampai ngadepin mereka itu percuma. Iya, orang stres ya. Yang bertampengan sabar, adab, tapi dalam real kehidupannya enggak, itu percuma. Nah, gitu. Mending kita kelihatan tidak beradab. Memang
seperti ini tidak Kita punya prinsip berbeda. Kita punya prinsip berbeda. Yang penting kita baik di mata Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau orang sudah berpikir tidak baik, hatinya berarti tidak baik. Ada orang pakai kerudung, wah kamu sok suci. Sholat kamu sok baik. Orang yang memang pikirannya sudah baik, apapun yang dilakukan akan terlihat tidak baik. Makanya Sayyidina Ali bilang, sesuatu hal yang baik tidak perlu dijelaskan dan tidak perlu diterangkan. Yang suka sama kamu akan tetap suka, yang nggak suka akan tetap nggak suka. Kalau emang nggak suka ya, kita berbicara baik katanya sok baik. Kita sabar katanya sok sabar. Kita ngaji katanya sok paling alim. Repot ngomong sama orang seperti ini kan repot ya. Orang ngomong sama orang goblok. Nah, Kemarin kan ngatain saya goblok. Berarti kamu goblok ketemu saya goblok. Saya dulu kan nggak ceramah ya. Kok sekarang ada ya. Gini kan. Ketika kita bicara baik katanya ceramah. Gimana coba? Padahal kita ngomongin apa yang dia omongin kan kayak gitu. dihadapkan, saya Ceramahnya nggak masuk akal gitu loh. Otaknya gimana gitu ya. Bener-bener nggak- Sekarang wes gini aja ya, gini aja. Jenengan nantang saya bilang kemarin harus ada siap uang minimal 2 miliar. Ya kan? Terus saya mau ada tantangan sama jenengan asalkan ada materai di atas materai. Ini dibawain enggak ini? Sekarang saya yang penting mana uangnya tunjukkan dulu, setelah itu tanda tangan di materai. Gimana? Bolok dulu sama saya katanya Yo. sakti-saktian. Kemarin kan begitu aturannya, Bang. Yang bilang saya sakti siapa? Kayak gitu loh. Enggak yang kita bacok dulu. Kuat yang mana itu? Matrenya mana matrenya? Matre ntar aja. Sama uangnya 1M mana? Ntar masih di bawah tuh. Wah, berarti ya goblok itu berarti. jangan-jangan nggak punya uang. Iya. Uang dari mana? Oh bingung curut-curut ini ngapain lagi gitu ya. Dari kemarin kalah melulu tapi nongol melulu heran. Kewajiban sih nggak masalah. Kewajiban Takutnya bilang sama saya. nggak bisa makan rempeyek gitu. akan tutup aja mereka kalah. Kita nggak perlu banyak bicara ya. Ah. Sekarang sudah saya sampaikan kemarin ada PRT. Kalau mau ada pembuktian harus ada uang 2 miliar. Uangnya ditaruh Ayo di kita sini buktikan, dulu. sini, kita buktikan. Loh, Berantem ayo. enak men ya. Orang mau membuktikan sesuatu tinggal nantang aja di tempat orang. Sekalian kamu tantang presiden sana. Bah, uangnya udah habis yang kemarin, Bang. Wah iya. Punya uang enggak sih, Bang? Tak kasih ini 20. Nah ini bisa buat beli es ya. Buat beli es ya. Ya. Ini Udah. cebok aja. Oh ini. Ya. Malu-maluin gitu loh. Nah udah bawa. Udah. Enggak apa-apa, Sih. enggak apa-apa. Enggak apa-apa bawa aja enggak apa-apa. Ini Ikhlas kok. ngapain rombong-rombongan begini? Kalau Kita bawa wajib orang mendampingi ini namanya yang orang tua. benar-benar bisa Takutnya Anda kan orangnya picik. Ada jebakan. Ya ini mau enggak jujur? yang bisa Mau enggak ini? gitu loh. Ini buat Itu apa? buat beli makan biar agak gemuk gitu loh badannya. Cuma nanggung gitu berhadapan sama saya itu. Yang normal, bawa orang itu yang sehat-sehat. Ya. Orang gila aja nggak Gimana? Hah? Jangan lama-lama. Ayo. Ya udah, uangnya mana dulu 2 miliar. 2 miliar dulu taruh di sini. Setelah Saya itu yang los-los saya, ayo. setelah ada uang 2 miliar di sini, saya tanda tangan. Ayo bacok-bacokan. Ayo kita turun. Ya mana uangnya dulu? Sama Yang penting matrenya. kita turun dulu. Uangnya dulu mana? Uang-uang Uangnya dulu mana? Allah. Sabar. Sudah. bukan. Yang sopan lu. Sabar. Sabar. Jangan terprovokasi, Bang. Kita kan tujuannya ke sini kan ini mau pembuktian di sini, bukan berantem. Kita di sini tujuannya mau pembuktian, bukan berantem kayak gitu. Jadi saya harap sih ini nggak sampai terjadi perkelahian ya. Saya cuma minta uangnya mana? Uang doang dari tadi. Enggak, uangnya mana dulu? Turun dah nih. Uangnya mana? Uangnya mana terus tanda tangan, ayo. Gitu loh. Enak dah. Curut-curut diam lo. Lu yang diam, udah kurus lu. Turun enggak berani. Sopan, turun lu. Sabar sudah. Bang Jokare urusannya sama saya. Kamu dari kemarin udah tumbang lu masih aja ke sini ya. Mau gua rontokin semua gila. Sudah Bang Jokare kemarin kan urusannya sama saya. Kita ini kan mau pembuktian. Uangnya mana? Apa harus 2 kali mecahinnya? Lemah. Ayo, turun. Gua ladenin dulu. Loh, Enggak boleh bawa sajam. Soalnya nggak ada pembuktian percuma. Mana sih? Aduh, piye iki? Gimana ini Pak Odin? Lembuh. Jaga ada lu. Lu juga sama nih. Gimana kalau nanti cuma pembuktian itu begitu caranya. Orang tuh ada yang sakti, ada yang jago tau nggak?
Anda sendiri yang pamer. Mau dua-duanya. Maju. Ada sopan. Anda punya etika nggak? Anda sekolah nggak? Ajar. Biarin dia sendiri menawarkan sendiri. Biarin. Nah, saya juga biarin. Sakti ya, kan sakti. Dia punya selendang merah deh. Lawan dia. Dia malu-maluin. Bangun. Hei, jangan pedus. Gimana tim kamu? Ajar Kang. Jangan kasih makan Kang. Habis ini Kang. Oke, sudah lawan. Masuk kamu sini. Kalau kamu belum makan tuh. Hah? Sini. Hah? Mana uang 2 miliarnya? Kasih lanjutin. Uangnya ntar kalau udah ngomong. Kita di sini nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kalau udah Ya. ngomong baru saya keluarkan. Uangnya dulu mana? Kamu tuh udah rugi 1 miliar, hah? Kamu mata duitin banget sih manusia. Ya iyalah wajar sama manusia. Segitu kemampuan lu. Sudah. Kamu menghargai saya enggak? Saya menghargai. Iya, kamu menghargai. Sudah. Dia udah menang. Kamu menghargai saya enggak? Kamu takut? Kamu menghargai saya enggak, Begar? Takut. Sudah, turun. Sudah. Abang ini begini kisru aja. Iya dia yang mulai. Apa masa saya bisa berantem juga deh. Odin, Wah, gimana ini? Kalau begini saya enggak mau. Tolong dong hargai saya gitu loh. Mendingan kita pulang aja nggak usah diladeni gitu loh. Ya udah, kalau mereka kayak gitu ya berarti niatnya Ya, bukan untuk pembuktian. Betul, biar datang ke pondok aja. Artinya kalau mereka mau niat pembuktian harusnya kan bawaan uang 2 miliar yang tadi kemarin saya bilang. Terus surat tanda tangannya juga mana, kan nggak ada. Betul, makanya nggak usah diladenin, percuma gitu loh. Percuma. Kita pulang aja. Kalau besok panjenengan mau pembuktian, bawa dulu uang 2 miliarnya. Besok saya bawain. Terus setelah itu tanda tangannya gitu. Mana Kang? Udah, kita pulang. Ayo Mas Adi. Beliau ini memang nggak Betul. niat untuk pembuktian. Rese aja Besok itu. datang aja ke Panda bawa uangnya. Mana kamar sama kamar tadi? Sudah saya bikin turun tadi. Sudah turun. Gak usah diladenin orang seperti itu. Jadi pembuktian saling cocok. Ya percuma juga ngadeni orang-orang seperti itu. Nanti malah dibikin orang-orang yang nggak punya apa itu etikat, malah banyak yang datang malah berapi nanti malah kan. Iya.
Padahal kan saya sudah bilang Pak RT. Iya, maksudnya tuh ganggu jenengan, dan jenengan kan jam segini kan sudah banyak yang nungguin juga gitu loh. Bener-bener. Banyak orang yang lebih membutuhkan Anda daripada ngurusin beliau gitu loh. Iya, padahal kan saya kan udah bilang kalau mau pembuktian ya kan bahwa Iya. ada uangnya, terus ada uangnya, tanda tangan baru pembuktian, nggak langsung kayak tadi Betul. ribut gledek-gledek kayak Makanya preman.